Apa obatnya hasad? Diri kita yang hasad atau orang yang hasad pada kita? Kalau diri kita punya penyakit hasad, obatnya apa kira-kira Ibu? Obatnya apa kira-kira? Temulawak? Madu? Hah? Hepatoprotektor? Ada lagi? Obatnya hasad. Ini kita judulnya apa? Terapi hasad. Hasad yang ada pada diri kita. Juga terapi bagaimana kalau Anda dihasati oleh orang lain. Nah, ini harus tahu. Nah, kalau diri kita punya hasad, kadang kita lupa. Apa? Kita nyebut orang tuh fulan tuh hasad, fulana hasad sama saya. Itu hasad semua ada pokoknya. Dia lupa kalau diri dia tukang hasad juga. Bahkan lebih parah. Nasallallahu al-afiyah. Makanya perlu belajar tafsir ini. Min syarri hasidin idza hasad. Dia suka apa? Teriak orang apa? Jelek. Dia nggak koreksi diri dia. Sibuk menguak aib orang lain, dituduh hasad, ternyata dia ahlinya para ahli. Core of the core dari hasad. Nah, makanya perlu diobatin. Kadang kita nasihatin, bro, ente tuduh orang, sis, ente tuduh orang hasad. Tapi ente tidak kerasa, ente sebenarnya ahlinya hasad. Ente lebih hasad dari orang yang tersebut. Harusnya nasihatin kepada dia. Harusnya ente terapi hati ente. Jangan tuduh orang hasad. Lah ente sendiri tukang hasad. Ente suami istri tukang hasad. Lah nuduh orang hasad, teman dekat hasad. Manusia nggak ada yang baik di depan mata dia. Semuanya dijuluki tukang hasad. Kalau si fulan kumpul dengan fulan, wah ini hasad sama saya, pasti dah. Ini namanya paranoid. Tukang hasad yang paranoid. Ini harus diruqyah. Nah, subhanallah, obatnya kalau kita sendiri kira-kira punya hasad, kita ngerasa ada teman kita, ya Allah, baru punya anak, yang misalkan kita belum punya anak. Harusnya senang, ikut bangga. Alhamdulillah. Ada yang satunya ahli pengobat, bisa ngobatin kanker tanpa operasi. Dengan cara yang simpel dan waktu yang singkat. Yang satunya yang dia, terapi pengobat, nggak bisa seperti dia. Ya jangan hasad. Itu ilmu Allah singkap untuk dia. Harusnya kita senang. Karena Allah menginginkan dia punya keutamaan yang kita nggak punya. Harusnya kita muliakan dia. Allah pilih dia. Dan harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah. Beban saya sebagai pengobat. Yang cara saya lebih lama, lebih mahal. Ya, ternyata bisa dibantu dengan cara dia yang simpel. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Harusnya demikian. Ridha dengan fi'lullah. Ridha dengan masyiatullah. Demikian. Fa'ini rahimahumullah. Hasad ini, kalau kita bahas, kal bahar la sahilalah. Ilmu tentang hasad kalau kita bahas, seperti lautan gak ada tepinya. Banyak banget. Kalau kita kasih contoh diri kita sendiri, ya mungkin bakal jadi pembahasan yang sangat panjang dan lebar. Fahasad, kalau kita punya hasad, kita nggak suka dengan kebahagiaan yang ada pada saudara kita, maka apa? Kita harus cepat terapi, karena hasad ini penyakit hati. Hati itu putih. Kalau kena penyakit, seperti ditetesin tinta warna hitam, putihnya hati akan mulai kotor. Kalau hasad semakin dominan, nggak cepat diobatin, hati yang putih dan sehat akan sakit. Hati kalau sakit, dibiarin penyakitnya jadi kronik, akan ada saatnya hati itu mati. Dan hati kalau sudah mati, hati yang terkunci dan keluar dari keimanan. Makanya hasad juga termasuk baridatul kufur, atau baridul kufur, perantara seseorang bisa terjatuh dalam kekufuran.